Makanya sampai kiamat pun PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel, karena itu sudah sama-sama keyakinan kitab suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, konflik antara Palestina dan Israel yang kembali memanas membuat isu mengenai tanda-tanda hari kiamat banyak diperbincangkan. Sementara itu, Kiai Bahauddin Nur Salim atau yang terkenal dengan sebutan Gus Baha mempunyai pendapat sendiri mengenai peperangan Palestina dan Israel, juga hubungannya dengan hari kiamat. Banyak yang mengatakan bahwa jika Palestina merdeka, maka akan menjadi salah satu pertanda munculnya hari kiamat. Menurut Gus Baha, Palestina dan Israel sangat sulit untuk berdamai. Keduanya memiliki keyakinannya masing-masing bahwa Yerusalem adalah miliknya. Hal ini lantaran keyakinan dalam kitab suci, baik di Islam maupun Yahudi. Gus Baha menjelaskan rentetan konflik Palestina dan Israel yang hingga kini belum mendekati perdamaian. Gus Baha mengawali penjelasannya bahwa pada zaman Nabi Muhammad di kota Madinah yang dahulu bernama Yasrib, ada komunitas Yahudi dari Bani Aus dan Khazraj. Gus Baha menjelaskan bahwa kaum Yahudi memiliki kitab suci. Dalam kitab suci, setiap agama biasanya menceritakan mengenai sosok yang akan datang di masa depan, termasuk calon nabi akhir zaman dari dinasti Ismaili, yaitu generasi Nabi Ismail yang harus ke Mekah. Kota ini menjadi tujuan karena di sanalah bangsa Arab dari generasi Ismail mayoritas tinggal. Ayah Ismail yaitu Nabi Ibrahim dan Siti Hajar pun hidup di Mekah. Gus Baha berkata, kalau yang di Palestina yaitu Yahuda CS yang akhirnya sekarang menjadi kelompok Yahudi Zionis, itu juga keturunan Nabi Ibrahim, tetapi garis keturunan Nabi Yakub. Garis keturunan Nabi Yakub ini pun dijelaskan Gus Baha secara rinci. Gus Baha menjelaskan, mulane nasab Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yusuf terkenalnya dengan Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Yusuf ini yang saudara seayah dengan Yahuda CS yang melahirkan Ariel Sharon CS, itu adalah dinasti Yahudi. Hanya Yusuf dan Bunyamin yang jadi muslim. Hanya Yahuda CS yang sekarang menjadi bangsa Yahudi. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, dari sinilah munculnya dualisme dan menimbulkan konflik berkelanjutan hingga saat ini. Gus Baha berkata lagi, maka dari itu berdasarkan sejarah Palestina dan Yerusalem, bagi orang Yahudi secara legitimasi agama memang bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab kalau disuruh mengusir orang Yahudi dari Palestina,
itu tidak begitu mau, kata Gus Baha. Permasalahan yang berawal dari kelompok keturunan ini kemudian berkembang lebih luas seiring berkembangnya zaman, termasuk dari sisi agama, geografis, dan politik. Gus Baha mengulas lagi, dalam sejarah Islam, Palestina memiliki Nabi Ibrahim melalui anaknya bernama Nabi Ishak, lalu melahirkan Nabi Yakub, lalu melahirkan Yahuda CS. Akhirnya sampai sekarang menjadi masalah agama. Selain juga menjadi masalah politik zaman perpecahan pada tahun 1964 sampai 1966. Sebetulnya sejak dulu sudah masalah agama. Keyakinan orang Yahudi, Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Atas nama kitab suci, mereka mati-matian mempertahankan Israel yang sekarang ini. Ulas Gus Baha. Ulama Nahdlatul Ulama ini juga menjelaskan bahwa masyarakat Palestina lebih dikenal dengan kelompok Kan'an yang sudah lebih dahulu menduduki Palestina. Gus Baha berkata, masalahnya apakah bangsa Kan'an sudah ada sebelum bangsa Yahudi atau bangsa Yahudi datang terlebih dahulu sebelum kelompok Kan'an? Jelas Gus Baha. Makanya sampai kiamat PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel, karena itu sudah sama-sama keyakinan kitab suci. Orang Yahudi yang hidup di Irlandia, yang hidup di Inggris, yang hidup di Amerika, itu orang kaya-kaya, tetapi lebih senang hidup di bumi suci. Karena itu keyakinan agama, padahal tidak pernah damai, ungkap Gus Baha. Gus Baha pun mengungkapkan bahwa PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pernah menawarkan agar Palestina menjadi kota bersama, kota internasional, tetapi tidak ada artinya jika masing-masing tidak memiliki Yerusalem. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan Gus Baha, ulama yang alim alamah, terutama dalam disiplin ilmu tafsir Al-Quran, menjelaskan sampai kiamat Palestina dan Israel tidak akan damai. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan, karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.